Ohayo, konnichiwa, konbanwa minasan, o genki desu ka nya? Hai my lovers, semoga kalian semua sehat selalu ya. Di video kali ini, aku bakalan nge-list 10 anime dan MC yang dikhianati oleh umat manusia lalu kembali menjadi overpower dan balas dendam. Tapi sebelum mulai, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya, biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita ke listnya. Anime yang ke-10 adalah Yusayame Mas. Anime ini bercerita tentang seorang pahlawan manusia bernama Leo Demon Heart yang sangat kuat dan berhasil mengalahkan Ratu Iblis sendirian. Tapi karena kekuatannya yang besar itu, para manusia lainnya tuh malah jadi takut sama dia dan ingin membunuhnya. Bahkan, sang raja yang memerintahkannya untuk mengalahkan pasukan iblis juga ingin mengusir Leo dari kerajaannya. Alhasil, Leo pun jadi hidup menggelandang dan memutuskan untuk pensiun jadi pahlawan. Lalu, Leo dengar kabar kalau pasukan iblis yang dulu dikalahkannya tuh lagi buka lowongan kerja. Tanpa pikir panjang, Leo pun langsung bersiap-siap buat daftar kerja di sana. Terus, akankah Leo berhasil gabung di pasukan iblis itu? Anime yang ke-9 adalah Arslan Senki. Anime ini berlatar di zaman peperangan. Terus ada sebuah kerajaan yang kuat dan gak terkalahkan yang bernama Pars. Nah, Pars ini tuh punya jenderal-jenderal tangguh yang gak terkalahkan di dalam peperangan. Namun sayangnya, suatu hari kerajaan Pars ini kalah saat melawan kerajaan Lusitania. Dan ternyata hal itu disebabkan karena ada seorang jenderal dari kerajaan Pars yang berkhianat. Jenderal ini sengaja menjebak dan membuat seluruh pasukan kerajaan Pars jadi terpecah belah. Dan gak disangka, ternyata Pangeran Arslan yang baru berusia 14 tahun itu ikut serta dalam perang tersebut. Terus karena pasukan mereka udah kalah, Pangeran Arslan pun kehilangan segalanya. Untungnya dia dan pengikut setianya yang bernama Daryun berhasil menyelamatkan diri. Wah, kira-kira gimana ya kelanjutan nasibnya si Pangeran Arslan ini? Anime yang ke-8 adalah Katsute Kamidata Kemonotachie. Nah, kalau anime yang satu ini bertema tentang militer dan peperangan. Berlatar di sebuah negara yang terbelah menjadi dua karena perang saudara, yaitu Kubu Selatan dan Kubu Utara. Awalnya, Kubu Utara tuh hampir kalah karena udah terpojok dan kalah jumlah. Akan tetapi, kemudian mereka menggunakan sebuah teknologi terlarang untuk menciptakan pasukan unik yang berisikan orang-orang dengan kekuatan hewan buas yang berhasil membalikkan keadaan perang dalam sekejap. Nah, orang-orang dengan kekuatan hewan buas ini disebut sebagai inkarnasi. Konflik dimulai ketika perang telah usai. Dan seiring berjalannya waktu, para inkarnasi ini tuh mulai kehilangan kendali atas kemanusiaan. Dan mereka mulai berubah menjadi monster buas yang menyerang manusia. Karena hal itulah, masyarakat takut sama mereka. Akhirnya kapten dari pasukan inkarnasi yang bernama Heng mulai turun tangan dan memburu mereka satu persatu. Kira-kira gimana ya kelanjutan kisahnya? Penasaran kan? Yuk langsung dikepoin aja animenya. Anime yang ke-7 adalah Setai Karen Children The Unlimited. Hyobo Kyosuke adalah seorang pemimpin organisasi bernama Pandra, yaitu organisasi yang setiap anggotanya memiliki kekuatan ESP atau sering disebut sebagai Esper. Para Esper tersebut memiliki kemampuan yang luar biasa seperti telepati, teleportasi, psikokinetik, transformasi, dan lain-lain. Kyosuke sendiri tuh punya misi untuk menyelamatkan para Esper yang diburu dan dianggap berbahaya oleh pemerintah. Suatu hari, Kyosuke menyelamatkan orang bernama Hinomiya dan mengajaknya masuk ke Pandra. Hinomiya sendiri mempunyai kemampuan untuk menekan kekuatan pengguna Esper. Tapi yang gak diketahui oleh Kyosuke adalah, ternyata Hinomiya adalah seorang mata-mata pemerintah yang ditugaskan untuk menyusup ke dalam Pandra. Wah, kira-kira apa yang akan terjadi selanjutnya? Akankah Hinomiya menangkap Kyosuke? Anime yang ke-6 adalah Soke Shoujo no Virgin Road. Anime ini bercerita tentang kelompok pejuang yang bertugas buat menjaga keseimbangan dunia. Beberapa orang ada yang mensaman pahlawan dari dunia lain untuk tujuan tertentu. Tapi sayangnya hal itu malah menimbulkan kekacauan. Dan untuk mengatasinya beberapa orang yang disebut sebagai pendeta bertugas untuk membunuh dan memburu semua pahlawan dari dunia lain yang telah terpanggil ke dunia itu. Meno adalah salah satu pendeta yang memiliki tugas tersebut. Dia melakukannya tanpa ada penyesalan.
Sampai suatu saat, Mino diberi tugas untuk membunuh salah satu pahlawan tersebut yang memiliki konsep kekuatan khusus yang sangat berbahaya. Terus gimana kelanjutannya? Akankah Mino berhasil? Anime yang kelima adalah Akatsuki no Yona. Putri Yona adalah seorang putri dari kerajaan Koka yang cantik dan memiliki rambut merah yang indah. Dia selalu hidup dalam kemewahan dan mempunyai semua yang ia inginkan. Ayahnya yang selalu memanjakannya, Suwon sepupu yang ia sukai, dan Haku pelindung setianya. Namun, semuanya berubah di saat ia berulang tahun ke-16. Suwon sepupu yang ia sukai tiba-tiba mengkhianati kerajaan dan membunuh ayah Yona demi merebut kekuasaannya. Yona yang sangat kaget dengan hal tersebut merasa nggak percaya dengan perbuatan Suwon dan apa yang dilihatnya. Akan tetapi, Yona akhirnya ditangkap oleh prajurit Suwon dan hendak dipenjara. Kemudian di saat yang sama, Haku muncul dan menyelamatkan Yona lalu mengajaknya lari ke hutan. Yona yang merasa tersakiti pun mencoba untuk melupakan perasaannya kepada Suwon dan bersembunyi dari kejarannya. Wah, kira-kira gimana ya kelanjutannya? Akankah Yona sanggup mendapatkan kembali kerajaannya? Anime yang keempat adalah Kaminaki Sekai no Kami-sama Katsudo. Anime ini bercerita tentang seorang cowok bernama Yukito yang selama hidupnya tuh selalu sial dan gak beruntung karena bapaknya adalah seorang pemimpin kultus. Nah, gara-gara hal itu, makanya Yukito udah dididik untuk menjadi calon pemimpin kultus tersebut sejak kecil. Karena udah muak banget dengan kehidupannya dan semua hal yang menyangkut perkultusan, alhasil Yukito pun jadi gak percaya dan sebel banget sama dewa. Sampai suatu saat, ayahnya Yukito mutusin buat ngadain upacara pewarisan kultus ke Yukito. Dan di upacara tersebut, Yukito ini diberi kalung jimat terus dimasukin ke dalam gentong dan dicemplungin ke air. Ayahnya Yukito bilang kalau dia berhasil ngelewatin ujian itu, maka Yukito pasti bakalan dapat keajaiban dari Mitama Sama, dewa yang mereka percayai. Sayangnya Yukito ini udah ngerasa kalau dirinya tuh gak akan bertahan. Dan di saat-saat terakhirnya, sebelum kehilangan kesadaran, dia berharap buat dilahirin ke dunia tanpa dewa. Ajaibnya keinginan Yukito itu langsung terkabul dong. Tiba-tiba aja dia kebangun di sebuah tempat asing yang gak mengenal dewa. Terus gimana kan nasib Yukito selanjutnya? Anime yang ketiga adalah Yusaga Shinda. Shion adalah seorang pahlawan legendaris yang udah berhasil ngalahin Raja Iblis dan menyegel gerbang neraka. Tapi sayangnya, segel tersebut tuh mulai melemah dan para iblis kembali menyerang. Alhasil, Shion pun kembali melakukan perjalanan untuk menyegel portal tersebut. Namun di tengah perjalanan, dia nggak sengaja meninggoy gara-gara kena jebakan receh buatan Toka. Si Toka pun kaget banget dong. Sampai keesokan harinya, tiba-tiba aja Toka kebangun di tubuhnya Shion. Ternyata itu adalah ulah dari seorang necromancer bernama Andri yang sengaja ngebangkitin Shion menggunakan jiwanya Toka. Jadi, mau nggak mau si Toka ini harus nerusin misinya Shion buat menyegel gerbang neraka pakai tubuh zombinya. Akhirnya, perjalanan Toka, Andri, dan Yuna pun dimulai. Wah, kira-kira gimana ya kelanjutannya? Akankah mereka berhasil? Anime yang kedua adalah Jikokuraku. Anime ini bercerita tentang seorang ninja bernama Gabimaru yang berniat buat berhenti dari pekerjaannya. Tapi kayaknya si kepala desa tuh nggak setuju dengan hal itu. Lalu Gabimaru pun dijebak oleh kepala desa dan ninja lainnya. Namun saat mau dihukum, hal-hal yang nggak masuk akal pun terjadi. Gabimaru sama sekali nggak terluka setelah dieksekusi dengan berbagai cara. Sampai akhirnya, Algojo bernama Sagiri yang ditugasin buat membunuhnya ini sadar kalau Gabimaru tuh sebenarnya nggak rela buat mati. Dan karena ngeliat kekuatan Gabimaru yang emang luar biasa, akhirnya Sagiri nawarin Gabimaru untuk ikut sebuah misi yang bisa membebaskannya dari segala hukuman. Dia ngajakin Gabimaru untuk mencari sebuah ramuan keabadian di Pulau Shinsenkyo. Ngedengar hal itu, Gabimaru pun langsung setuju dan menyanggupinya. Terus gimana kah kelanjutannya? Akankah Gabimaru berhasil? Yos, anime nomor 1 adalah Arifureta. Bercerita tentang Hajime Nagumo, seorang siswa SMA yang merupakan otaku akut. Suatu hari, Hajime dan teman-teman sekelasnya tuh tiba-tiba berpindah ke dunia lain.
Di sana mereka diberi tugas untuk menyelamatkan dunia itu. Dan setiap orang mendapatkan kemampuan-kemampuan keren yang hanya ada di dunia fantasi aja. Namun sayangnya, si Hajime ini malah dapat skill ampas yang cuma jadi bahan bulian oleh teman-temannya. Sampai suatu hari, dia terjebak di dalam dungeon dan gak bisa keluar. Itu semua karena ulah dari salah seorang temannya yang sengaja ingin mencelakai Hajime. Dari sinilah petualangan Hajime untuk menjadi kuat pun dimulai. Dia memakan monster dan menaikkan skillnya hingga bertemu dengan seorang loli vampir yang ada di dalam dungeon. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Hajime keluar dari dungeon tersebut? Nah, itu tadi adalah 10 anime dan MC yang dikhianati oleh umat manusia lalu kembali menjadi overpower dan balas dendam. Moga-moga bisa nambah list buat kalian tonton ya. Oke deh, segini dulu ya videoku kali ini. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya. Terus nyalain notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari Miao. Thank you. Love it, love it. Yum, yum.